Halo sobat anime, gas lagi dah Feng Hao. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang akan memasuki area makam kuno milik saintis Zantian. Dia menemukan berbagai macam tipe orang-orang kuat di tempat ini. Dari seorang kultivator biasa sampai kepada ras-ras aneh yang disebut sebagai kaum barbarian. Di sini gadis Yan dia berujar, di tahapan tertentu para binatang mereka dapat berubah menjadi manusia dan keturunan mereka disebut sebagai kaum barbarian. Di sini gadis Yan dia juga mengatakan jika tebakanku benar maka orang itu pasti dia berasal dari keluarga Jianggan. Karena memang hanya merekalah yang memiliki ciri-ciri khusus seperti fisik yang menakutkan layaknya seperti kaum barbarian, ujar dari gadis Yan ini. Namun tak lama setelahnya, kini cahaya matahari dan juga bulan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya muncul. Yang mana cahaya itu menyinari dua sisi pintu untuk masing-masing bagian. Dan kini perlahan pintu besar itu juga mulai terbuka. Yang membuat mereka semua mulai berlari memasuki tempat itu. Namun begitu Feng Hao dia akan melangkah masuk. Di sini dia pun dihentikan oleh gadis Yan yang berujar, Feng Hao, tunggu dulu. Kau tidak perlu terburu-buru. Biar aku jelaskan dulu nih. Kalau di dalam sana nantinya terdapat 3 bagian tingkatan. Dan setiap kali makam ini dibuka, maka korban dari pihak kultivator juga akan sangat banyak. Di sini gadis Yan dia mengatakan setiap kali makam ini dibuka, maka yang ada di dalamnya akan selalu berubah. Maka dari itulah tidak ada seorang pun yang dapat memetakan tempat ini. Selain itu juga akan ada banyak sekali harta karun di dalam sana seperti senjata tingkat psikis dan juga harta karun peninggalan dari dataran suci di zaman kuno. Mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao dia bersemangat. Karena ini jelas akan membuat mereka memiliki sebuah kesempatan untuk mendapatkan harta karun gila itu. Dan setelah menjelaskan apa yang ada di dalam sana kepada Feng Hao yang memang awam akan tempat ini, kini mereka pun memutuskan untuk memasuki tempat ini sebagai tim yang terakhir. Dan setibanya di area tempat ini, Feng Hao dia pun merasakan kalau kekuatan Yuan Qi miliknya tertekan sampai sejauh itu. Namun beruntung dia juga merasakan kalau ya kekuatan dari tangan kilinku ini sepertinya tidak terpengaruh. Yang artinya kini aku memiliki sebuah kesempatan jika memang aku harus bertarung kembali dengan orang-orang yang berasal dari dataran suci, khususnya para Holy Stone itu. Dan kini mereka yang memasuki tempat ini, mereka pun berjalan menuju sebuah area hutan yang terdapat sebuah batu ukir di depannya. Di mana batu itu tertulis, temukan jejak peri, terobos ratusan boneka, dan juga dapatkan 9 surga. Apa itu? Pikir dari Feng Hao yang membuat gadis Yan dia berujar, sepertinya ini adalah 3 ujian yang telah disiapkan oleh saintis Zantian itu. Dan sepertinya jejak peri yang dikatakan itu ada di dalam sana, ujar dari Nona Yan ini. Maka dari itulah kini mereka pun memutuskan untuk memasuki area hutan. Dan untuk Feng Hao sebelum dia memasuki tempat ini dia sangat waspada, yang membuatnya harus menggunakan teknik mata surgawi miliknya. Namun sayangnya dia tidak menemukan apapun yang disebut sebagai peri. Hingga keesokan harinya mereka telah menghabisi para monster-monster yang tiada habisnya di dalam area hutan ini. Kita telah menghabisi ribuan monster, tapi kenapa tetap saja monster ini terlihat seperti tidak ada habisnya? Ujar dari Nona Yan yang membuat Feng Hao dia berujar, mungkin aja ujian pertama ini bukan untuk mencari peri, tapi untuk lebih mengurangi jumlah peserta event. Namun di sini mereka juga menyadari ada yang janggal, karena saat ini mereka, orang-orang yang ada di tempat ini yang berasal dari dataran suci, mereka semua terlihat sangat waspada. Mereka sangat waspada bukan tanpa alasan, karena memang mereka harus menjadi incaran dari sosok pemburu yang mengincar mereka. Dan ini cukup mengejutkan karena untuk para kultivator biasa mereka tidak diincar, bahkan dilirik aja tidak. Tapi untuk mereka yang berasal dari dataran suci, mereka semua benar-benar menjadi incaran dari para sosok boneka assassin. Di sini Nona Shu dia juga berujar kalau sosok boneka itu mereka awalnya berasal dari tubuh prajurit kuno yang telah wafat. Namun dengan sebuah metode klasik, teknik aneh merubah mereka para mayat-mayat itu menjadi sosok boneka yang mengincar para kultivator yang berasal dari dataran suci. Walaupun ya di sini mereka telah tahu asal muasal para assassin itu, tapi di sini Feng Hao dia juga bingung dengan alasan apa yang ada di balik itu semua.
Karena para assassin itu mereka hanya menargetkan orang-orang yang berasal dari dataran suci. Khususnya ya para Holy Zone dan juga Holy Maiden. Karena memang untuk mereka para Holy Zone mereka harus berjuang keras menghadapi para assassin yang tiada habisnya yang mengincar nyawa mereka. Wah. Ayo mereka, siapa lagi yang mau maju? Maju sini. Ujar dari salah seorang bocah berambut pirang yang membuat Feng Hao dia berujar. Hei Nona Yan, siapa dia? Anak itu kalau tidak salah dia adalah Holy Zone dari dataran suci Beima. Selain itu, di tempat ini terjadi juga sebuah pertempuran di sisi lainnya. Terjadi hal yang sama. Terjadi sebuah pertarungan antara bocah barbarian itu melawan sosok monster yang terlihat seperti seekor singa dengan atribut petir yang merembes di sekujur tubuhnya. Walaupun singa itu terlihat cukup kuat, tapi bukan itu yang menjadi masalahnya. Karena selain monster itu dilindungi oleh elemen kayu miliknya, elemen kayu itulah yang ternyata tidak dapat dihancurkan. Karena begitu di sini gadis Yanda ingin mencobanya juga. Cambuk petir miliknya ternyata tidak berguna juga. Yang membuat Nona Yan dia kesal. Gila. Monster itu dia tidak dapat disentuh. Lantas bagaimana kita bisa mengalahkannya jika disentuh saja tidak bisa? Namun di sini salah satu Holy Zone yang ada di tempat ini dia berujar. Hei, bagaimana kalau kita menyatukan kekuatan kita dan kita bekerja sama untuk menghabisi monster itu? Oh, oke, baiklah. Maka dari itulah kini para kultivator lainnya mereka semua tidak lagi menyerang satu persatu tapi langsung keroyokan. Namun yang ada malah mereka semua yang ada di dekat monster itu langsung tumbang. Sungguh tidak berguna. Jika mengalahkan monster ini membutuhkan waktu selama 1 minggu, wah sama aja bohong. Karena waktu kita ini sangat terbatas. Namun di sini melihat Feng Hao yang bengong membuat gadis Yan dia berujar. Hei Feng Hao, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak mau bergabung dengan mereka menyerang bersama-sama? Tanya dari Nona Yan ini. Atau hei, apakah kau memiliki caramu sendiri? Tanya dari Nona Yan. Cara sendiri, metode khusus, tentu saja ada, sambut dari Feng Hao. Namun apa yang diucapkan oleh Feng Hao dianggap hanya sebuah bualan doang. Dasar bocah bermulut besar. Namun melihat dirinya yang tidak dipercaya oleh mereka membuat Feng Hao dia berujar. Kalian tidak percaya denganku ya? Oke, baiklah. Tapi biar ini lebih menarik, bagaimana kalau kita sedikit bertaruh 1 juta martial core untuk setiap orang jika aku bisa mengalahkan pertahanan monster itu. Sambut dari Feng Hao yang membuat mereka kesal. 1 juta itu terlalu kecil. 3 juta. Aku akan bertaruh 3 juta jika kau bisa menembusnya. Aku juga 3 juta. Sambut dari rekannya itu. Bahkan apa yang dikatakan oleh Feng Hao juga kini telah menarik perhatian banyak pihak lainnya yang juga sama. Mereka mulai menaruh uang mereka untuk Feng Hao. Termasuk Holy Zone dari Beimang ini. Baiklah, aku juga akan menaruhnya 1 juta. Walaupun aku juga berharap kalau kau bisa menembusnya senior. Tapi karena ini untuk seru-seruan, baiklah, aku juga akan ikut bermain. 18 juta martial core ada di depan mata. Maka dari itulah, baiklah, aku akan melakukannya. Sambut dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun melepaskan kekuatannya dengan melepaskan teknik tapak Buddha miliknya yang menggabungkan 5 unsur elemen menjadi satu serangan. Namun bagi mereka yang tidak mengetahui teknik semacam ini, mereka hanya dapat mencibir. Bocah itu, dia pikir dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan untuk Feng Hao jelas dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia menggabungkan kekuatan teknik tapak Buddha miliknya yang disatukan dengan teknik lainnya lagi yang dapat menyerap kekuatan langit dan juga bumi. Teknik unik aneh yang membuat kini tapak Buddha itu menjadi semakin mengerikan. Namun dirasa belum cukup, Feng Hao dia juga harus mengeluarkan tangan kiri miliknya untuk memperkuat teknik itu yang membuat mereka, orang-orang yang melihatnya, mereka pun menjadi sedikit shock. Hei, anak itu, bagaimana dia bisa melakukannya? Anak itu dia monster kah? Ujar dari orang-orang yang melihat tangan kiri milik Feng Hao. Sedangkan untuk pria barbarian ini, dia dapat merasakan kalau itu adalah kekuatan suci dari binatang suci. Hei, apakah dia adalah tuan muda dari klan Kilin? Pikir dari pria barbarian ini.
Sedangkan untuk Yankin, ya wow, anak itu ternyata dia luar biasa. Aku tidak mengira kalau dia akan tumbuh semengerikan ini. Ya, Nona Yan dia pun sungguh sangat kagum dengan Feng Hao karena memang teknik tapak Buddha milik Feng Hao yang menyatukan 5 elemen surga dan juga bumi sangat mengerikan. Semakin banyak elemen yang diserap, maka kekuatannya yang jelas akan semakin mengerikan. Dan dirasa menyerap energi langit dan juga bumi selama 1 jam sudah lebih dari cukup jika hanya untuk menghancurkan penghalang monster. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun melepaskannya. Rasakanlah teknik tapak tangan penghancur bumiku ini. Wow, terjadilah sebuah benturan energi yang sangat dahsyat yang berhasil mendorong monster singa itu terhempas jauh. Yang artinya penghalang yang dibangun oleh singa itu langsung hancur yang membuat kini singa biru itu dia terluka. Dan ketika mereka melihat singa itu terluka, kini mereka semua orang-orang yang ada di tempat ini, mereka semua langsung menerjangnya. Cepat, habisin singa itu. Tanpa adanya penghalang, singa itu yang awalnya sangat kuat dan tidak tersentuh, kini telah menjadi samsak hidup yang tidak berarti. Dan karena Feng Hao memenangkan permainan ini, jelas kini satu persatu dari mereka mulai memberikan cincin interspasial milik mereka kepada Feng Hao. Senior, kau memang sangat luar biasa. Aku bertaruh untukmu 1 juta. Nih, yo, terima kasih. Dan yang lainnya, mana nih, mana? Ucap dari Feng Hao yang menagih kepada para bocah-bocah lainnya yang membuat kini mereka mau tidak mau mereka harus membayar omongan mereka sendiri yang sebelumnya. Namun di sela-sela itu juga ada yang berujar kepada Feng Hao. Permisi, apakah Anda adalah tuan muda dari klan Qilin? Ujar dari pria barbarian itu dengan sangat sopan sembari menundukkan kepalanya. Karena memang sebelumnya dia dapat merasakan kalau ada kekuatan Qilin dari tangan Feng Hao. Dan mendengar hal itu membuat Nona Yan dia berbisik kepada Feng Hao. Hei bocah, klan Qilin itu berada di puncak suku barbarian, salah satu dari klan kuno legendaris. Mungkin saja orang ini dia berpikir kalau kau berasal dari klan Qilin karena tanganmu itu loh. Ujar dari Nona Yan yang membuat Feng Hao dia berujar. Tanganku ini tidak ada hubungannya dengan Qilin lah. Jika tuan muda bukan berasal dari klan Qilin, apakah tuan muda berasal dari klan Xuanwu? Tanya dari pria barbarian itu yang memang dia juga dapat merasakan kekuatan dari monster Xuanwu yang membuat Feng Hao dia berujar, kenapa jadi klan Xuanwu? Padahal di sini Feng Hao dia juga tahu, sepertinya pria ini dia dapat merasakan arai Xuanwu miliknya. Dan ya, namun untuk mereka yang mendengar Feng Hao membantah kalau dirinya bukan berasal dari klan Qilin ataupun klan Xuanwu, membuat mereka berujar, tuan muda, lantas berasal dari mana dan bagaimana dia bisa mewarisi kekuatan dari Qilin ataupun klan Xuanwu? Namun sebelum mereka berbicara panjang lebar, tiba-tiba saja di tengah-tengah area hutan muncul cahaya yang sangat menyilaukan yang membuat orang-orang pun sadar kalau itu adalah jejak peri yang memang mereka cari untuk dapat memasuki ke tahap ujian kedua. Maka dari itulah kini mereka semua tanpa ragu-ragu langsung melesat memasuki tempat itu. Begitu juga dengan Feng Hao, dia akan pergi ke tempat itu. Namun ketika dia ingin pergi, dia pun dihentikan oleh pria barbarian itu yang berujar, tuan muda, tunggu sebentar. Apa? Ada apa? Aku sejatinya adalah ras manusia. Sambut dari Feng Hao untuk memastikan kalau dirinya bukan berasal dari klan monster. Namun di sini pria barbarian itu dia berujar, ya tuan muda, saya paham. Hanya saja saya berpikir, tuan muda, Anda memiliki bakat dari klan Qilin dan juga klan Xuanwu. Dan saya pikir tuan muda, Anda belum bisa memaksimalkan kekuatan yang Anda miliki itu. Dan jika tuan muda ingin menggunakan kekuatan aslinya dari kemampuan yang Anda miliki itu, maka kau harus pergi ke candi binatang suci yang ada di suku barbarian. Di tempat itulah terdapat sebuah kolam monster, di mana air yang ada di tempat itu akan sangat suci dan dapat memaksimalkan potensi yang Anda miliki. Dan itu adalah tempat yang sangat sempurna untuk Anda. Mendengar hal itu sempat membuat Feng Hao dia ternotis dan bertanya, memangnya aku boleh ke tempat itu? Aku ini kan ras manusia. Ya, tentu saja tuan, Anda dapat melakukannya tuan. Candi dewa kami terbuka setiap tahunnya dan hanya 10 orang saja, hanya 10 orang terkuat saja yang dapat memasukinya. Ujar dari pria barbarian ini yang membuat Feng Hao dia berujar di dalam hati. Ya, artinya
harus ikut kompetisi lagi dong. Waduh, ujian tarui mah. Alah. Baiklah. Karena sudah tahu apa yang harus dia lakukan nantinya, maka dari itulah kini Feng Hao dia pun akan pergi dulu ke tahapan kedua ujian yang ada di tempat ini. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Dan perkenalkan ya, namaku adalah Feng Hao. Dan ayo kita selesaikan ini dulu. Dan nanti kita bicarakan lagi. Baik Tuan Muda, nama saya adalah Arno. Anda harus mengingat nama itu Tuan. Sambut dari pria barbarian itu. Ya. Mereka memasuki area ujian kedua. Dan ketika Feng Hao memasuki susunan formasi yang disebut sebagai jejak peri, Feng Hao dia pun langsung ditransfer ke tempat yang lainnya lagi. Dan kini mereka ditransfer ke tempat aneh yang terlihat. Kini ada sebuah pagoda yang cukup tinggi di hadapan mereka. Dan di tempat inilah Feng Hao dia juga dapat melihat ada sebuah batu petunjuk yang tertulis formasi menara boneka, yang artinya ujian kali ini sepertinya adalah ujian untuk bertarung melawan para boneka-boneka yang telah disiapkan oleh saintis Zantian. Dan mereka hanya perlu memasuki salah satu lorong yang ada di dalam menara itu. Namun sebelum memasukinya, Feng Hao dia juga mencoba untuk dapat memeriksanya dulu dengan menggunakan mata surgawi miliknya. Namun lagi-lagi sayangnya tidak ada apapun di dalam sana selain suara jeritan dari orang-orang yang ada di dalam menara itu. Karena memang setiap mereka yang memasuki tempat itu, mereka semua langsung menjerit kesakitan. Yang membuat Feng Hao dia pun berpikir, apakah orang-orang itu masih dapat bertahan hidup ya? Suara mereka sungguh sangat mengerikan cuy. Selain itu juga, kenapa mereka memasuki tempat itu secara berkelompok? Kan aturannya mereka harus memasukinya satu persatu. Meleset nih cuy, pikir dari Feng Hao. Selain itu juga, Feng Hao dia juga dapat melihat kalau saat ini bocah dari dataran suci atau yang biasa gua sebut sebagai Holy Zone, mereka masih aja diam menunggu Feng Hao untuk masuk duluan. Dasar orang-orang ini, mereka ternyata tidak berani masuk toh. Dasar pengecut, pikir dari Feng Hao. Namun sebelum memasuki tempat ini, di sini Feng Hao dia berujar kepada timnya, aku akan memasuki tempat ini duluan dan kalian nanti ya nyusul satu persatu, oke? Sip, baiklah, berhati-hatilah bocah, sambut dari Nona Yan itu. Ya, tentu saja. Lagi pula, jika kau tidak memiliki sebuah keberanian untuk menantang langit, lantas apakah kalian pikir kalian memiliki hak untuk menjadi seorang pewaris dari saintis Zantian yang agung ini? Ucap dari Feng Hao yang mencoba menyindir para bocah-bocah Holy Zone yang gak berani memasuki area menara ujian. Dan begitu Feng Hao dia memasuki salah satu pintu yang ada di menara ini, Feng Hao dia pun langsung menghilang dan ditransfer langsung menuju sebuah arena pertarungan. Di mana di tempat ini Feng Hao dia telah ditunggu oleh puluhan, tidak ratusan boneka yang akan menjadi samsak tinjunya. Ratusan formasi boneka muncul. Baiklah, aku mengerti, karena yang perlu aku lakukan adalah menghabisi mereka semua. Ya, selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Besok gua usahain upload dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.